Nah, kita bahas lagi kamera Saku ya. Ini ada keunggulan, tentu saja ada kekurangan. Yang jelas keunggulannya harganya murah ya, kecil dan mudah dibawa. Nah, ini bagi yang suka jalan-jalan ini ringkas ya. Kemudian cara menggunakan mudah ya, diatur langsung oleh kamera, tinggal memilih mode yang sesuai dengan lingkungan ya. Meskipun di kamera Saku itu ada mode yang apa namanya, ada macam-macam namanya ya. Ada yang intelligent mode, kemudian yang apalah itu otomatis. Itu kalau bisa ya, meskipun menggunakan mode yang otomatis itu menggunakan mode yang apa ya, yang sesuai dengan lingkungannya. Biasanya kan ada gambarnya orang lari ya, mode sport misalnya. Kemudian ada untuk malam hari ya. Malam hari ini ada dua mode kalau nggak salah. Ada yang night, kemudian yang ada yang kalau nggak salah ada firework ya. Biasanya standar ini. Firework untuk kembang api. Kemudian ada mode apa lagi ya? Ya, ini siapa ini yang tanya? Mengulangi tutorial. Ya, ini minggu yang kemarin ya. Kemudian ada firework, kemudian ada apa lagi ya? Spot, kemudian night, firework, kemudian ada portrait ya, kalau nggak salah. Ini adalah mode-modenya. Kemudian ada landscape dan seterusnya. Nah, ini paling nggak untuk yang pocket ya, yang pocket atau yang HP itu harus disesuaikan. Misalnya kalau kita mau memfoto ya, memfoto yang orang gerakannya cepat, nggak mesti olahraga ya. Misalnya untuk memfoto anak ya, anak itu selain juga ada di sini ada yang baby, mode baby, bisa juga menggunakan ini. Misalnya foto anak itu kan gerakannya apa, umekai ya, umekai. Nah, itu kalau misalnya menggunakan portrait itu akan timbul apa, kayak bayang-bayang gitu ya. Jadi kayaknya pegangannya nggak stabil, apa ya namanya ya, nanti kalau difoto nanti anaknya itu akan, fotonya akan nggak jelas. Nah, itu karena apa, speednya kurang. Caranya gimana ya, diambil saja yang mode sport ya. Kemudian kalau kita mau memfoto ya suatu bangunan pada malam hari ya, kita bisa menggunakan night atau menggunakan mode yang firework. Dicoba-coba aja nanti optimalnya yang mana ya. Bukan berarti firework ini cuman untuk apa namanya, memfoto kembang api saja, enggak. Jadi biasanya untuk lampu-lampu pada malam hari ini bagus juga untuk yang firework. Asalkan untuk yang firework ini lebih bagus atau diharapkan ya, diwajibkan menggunakan tripod. Nah, ini menggunakan tripod. Kenapa? Karena pengambilan yang menggunakan mode firework ini biasanya lama ya, biasanya 1 atau 2 detik. Nah, karena 1 atau 2 detik itu kalau dipegangi tangan itu akan apa? Akan terlihat agak ngeblur ya. Ngeblur itu kenapa? Karena tangan kita itu kan meskipun apa namanya, tangannya binaragawan pun kalau megang kamera ya, untuk suruh stabil dalam 2-3 detik itu akan sulit sekali ya. Biasanya akan goyang-goyang sedikit dan seterusnya ya. Kemudian keunggulan yang lain adalah untuk melatih komposisi ya, melatih komposisi. Kekurangannya adalah sensor yang kecil ya, karena fisiknya, secara fisik itu adalah kecil ya. Kekurangannya adalah sensornya kecil. Sensor ini adalah sensor apa, yang digunakan kamera untuk apa, menangkap gambar, menangkap objek, kemudian
nanti disimpan dalam device penyimpanan kita, misalnya SD card dan seterusnya. Itu biasanya kecil kalau yang kamera saku dibandingkan dengan DSLR atau kelas yang lebih tinggi dengan prosumer dan seterusnya. Kemudian banyak noise pada gambar. Nah, ini terutama malam hari atau penerangan kurang. Nah, ini. Kemudian aperture yang kecil sehingga kesulitan untuk mendapatkan efek bokeh. Nah, efek bokeh ini bokeh ya, pakai H, bukan bokeh. Bokeh. Nah, itu saya jelaskan nanti di belakang. Nah, ini adalah contoh hasil dari kamera saya, kamera saku, murah sekali ini ya, tapi sekarang sudah nggak ada, sudah jatuh dari lantai 2 ke lantai 1, hancur, nggak bisa dipakai. Bukan kamera bekas ya, tapi bekas kamera sekarang sudah jadi ganjel pintu ini. Jadi ini saya memfoto, ini kan gambar yang pertama. Ini kan seolah-olah apa? Ada sawah di Cangkaisek ya. Kalau ini adalah pintu gerbangnya, ini pintu gerbang. Ini apa ini? Theater hall-nya. Kemudian ini adalah museumnya. Ya, ini arah. Nah, ini kebetulan di situ ada kayak rumput-rumputan. Ini cara motonya. Ada rumput-rumputan itu. Nah, biar bayangannya ini kabur ya, biar agak kabur, ini kameranya saya set dengan mode makro. Nah, itu tadi kan modenya banyak sekali ya, ini saya set mode makro. Modenya makro. Nah, mode makro ini itu digunakan apa? Untuk memfoto misalnya bunga, kemudian apa ya, belalang, yes, pokoknya binatang-binatang kecil atau tumbuhan-tumbuhan kecil. Nah, biar kelihatan lebih jelas. Jadi itu di set di mode makro. Nah, cuman saya backgroundnya saya sebenarnya saya ingin moto apa namanya, seolah-olah ini ada sawah. Jadi tanamannya itu ya, bukan tanaman ya, kayak rumput-rumput kecil itu di dalam pot itu saya buat seolah-olah itu adalah sawah. Saya gunakan mode makro, kemudian saya lihatkan setelah saya set fokusnya, kemudian backgroundnya saya buat ini adalah Cangkaiseknya. Ini yang Cangkaisek depan, ini Cangkaisek apa namanya, museumnya. Jadi caranya seperti itu. Jadi nggak harus modenya itu sesuai apa ya, makro untuk moto bunga dan seterusnya ya, dicoba-coba ya, dicoba-coba. Jadi yang jelas kalau punya kamera itu sekali-sekali nyoba bukan moto diri sendiri ya, atau foto narsis ya, dicoba dengan moto bunga, kecoa, atau apa ya, kok kecoa, apa, belalang ya, pokoknya dicoba nggak memoto diri sendiri dulu atau nggak moto temennya ya. Nah, terus ini sama, ini saya masih menggunakan menggunakan kamera pocket ya, kamera pocket yang tadi tuh, Canon Digital Exus 60, murah sekali ini. Nah, ini saya moto di daerah dekat One itu. Nah, yang penting lagi adalah kita harus bisa mencari objek yang bagus ya. Ada objek yang bagus, mesti jauh-jauh, mungkin di dekat rumah kita atau di belakang rumah kita atau dimanapun, itu banyak sekali yang bagus ya. Cuman kita kadang nggak sadar. Nah, ini saya foto malam hari
Kalau nggak salah ini menggunakan mode, saya lupa, ini menggunakan mode, kalau nggak night ya mode apa namanya, mode firewalk. Nah, ini adalah foto sama juga malam hari. Kebetulan langitnya agak mendung ya. Ini jembatan biasa aja ya. Kalau nggak salah ini di daerah Yonghe, kalau nggak salah di daerah Yonghe, antara Kongguan ke daerah Chonghe ya. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi, ini adalah kamera prosumer ya, kamera prosumer. Ini singkatannya professional consumer. Ini apa ya? Tingkatannya di antara consumer kamera atau pocket kamera dan apa namanya? DSLR ya, yang tadi itu ya. Nah, saya kebetulan sekarang saya menggunakan kamera jenis ini, menggunakan Lumix LX5 ya. Yang biasanya saya bawa itu adalah kamera prosumer Lumix LX5. Keunggulannya dari kamera jenis ini adalah preview foto yang diinginkan dapat dilihat dari LCD. Jadi kalau kita memfoto itu bisa dilihat dari LCD, lain dengan yang DSLR ya. Jadi kalau kita memoto, kita harus nginceng dulu, ada namanya viewfinder ya. Lewat viewfinder tersebut difoto, baru kita bisa lihat di LCD hasilnya. Kemudian keunggulannya adalah lensa yang punya perbesaran yang lebar ya. Lensa yang punya besaran yang lebar ya, kayak siapa saya yang tahu itu kameranya AW ya, kameranya AW ini termasuk kamera prosumer. Kemudian ringan ya, ringan dibandingkan dengan DSLR. Tentu saja dibandingkan dengan pocket ya lebih berat, ringan dan cocok buat traveling. Ada yang punya aperture yang besar. Aperture, apa itu aperture? Ya, saya terangkan singkat dulu, nanti saya terangkan lebih jauh. Aperture adalah, jadi misalnya ini adalah lensa kita ya, lensa kita kalau kita apa namanya, kita lihat dari atas seperti lingkaran ya, tapi bukan lingkaran. Nah, ini ada lubang atau bukaan ya, bukaan. Nah, ini adalah aperture-nya. Semakin bukaannya besar, artinya apa? Untuk menangkapnya itu bisa di set lebih besar, maka apa? Gambarnya itu semakin jelas karena apa? Cahaya yang masuk akan lebih banyak. Kemudian perawatan yang relatif mudah dibandingkan dengan DSLR ya. Karena kalau kita menggunakan DSLR, enaknya nanti kita bisa mengubah-ubah lensa kita, tapi sebelum lensa itu kita ubah, kita harus sering-sering membersihkan ya, kita semprot ya, kemudian tempatnya harus, suhunya harus tertentu dan seterusnya. Kemudian dapat diatur secara manual ya. Ini kenapa diatur secara manual itu lebih bagus dari yang otomatis ya, karena kalau diatur secara manual kita dengan bebas bisa mengatur aperture, terutama ini ya, aperture hanya tadi itu aperture dan shutter speednya. Aperture ini adalah bukaannya, ini tadi bukaannya lensanya itu, dan shutter speednya. Shutter speed itu adalah waktu yang digunakan untuk mengambil gambar, mengambil suatu objek itu. Kalau di pocket itu tidak bisa. Jadi caranya gimana mengatur aperture sama shutter speednya? Kita atur dengan mode yang sudah ada, apakah mode sport, mode sport atau